Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad azhara ilmal usuli lil wara wa ashhara ala lisani syafi'i wa hawana fahuwa alladzi lahu ibtida'an dawwana. Thumma salatullahi ma tarannama hadi yasuqul isa fi ardil hima ala nabiyina al-habibil hadi ajalli kulli natiqin biddadi Muhammadin sayyidi khalqillahi al-arabi at-tahiril awwahi. Puji syukur pada Allah, selawat dan salam pada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada tahun ini, marilah kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk semua guru-guru kita, orang tua kita, kemudian seluruh ulama tarbiyah Islamiyah, terutama Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan kedua orang tua beliau, dan untuk guru kita Syekh Amran As-Samad dan untuk kedua orang tua beliau, dan untuk seluruh ulama Syafi'iyah, terutama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, dan terutama juga untuk pengarang nazam nazam Tashil Turukat, yaitu Syekh Syarfuddin Yahya Al-Imriti, dan juga pengarang syarah Lataiful Isyarat Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus atau Qadas, yang mana mudah-mudahan dengan Al-Fatihah yang kita bacakan, kita sekaligus bertawassul kepada para ulama, kepada silsilah sanad keilmuan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ibarat yang dituliskan oleh musannif di dalam kitab ini, dalam memahami maksud yang terkandung di dalam maksud musannif yang terkandung di dalam kitab ini, maksud yang ingin disampaikan oleh musannif, oleh pengarang dan pensyarah yang beliau tuliskan di dalam kitab ini. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Selama 1 tahun ke depan, saya diamanahi untuk menjelaskan kepada kawan-kawan terkait mata pelajaran usul fikih ini, yang di kelas 6 memakai kitab Lataiful Isyarah, syarah Lataiful Isyarah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus, atau Qadas. Beliau adalah lahir pada tahun 1277 Hijriah di Mekah. Satu pendapat mengatakan beliau adalah orang Kudus, orang Kudus yang di Jawa Tengah. Tapi pendapat lain mengatakan orang tua beliau itu berasal dari Qadas, sebuah tempat bernama Qadas di Yaman. Tapi satu pendapat lagi mengatakan orang tua beliau itu atau ayah beliau berasal dari Kudus di Jawa Tengah. Terlepas dari itu semua, kata Syekh Yasin Al-Fadani tentang beliau adalah musnid, seorang al-musnid pada zamannya, karena beliau memiliki banyak sekali sanad dari para ulama pada masa itu. Kitab ini, sebagaimana mungkin juga sudah kawan-kawan ketahui, bahwa kitab ini adalah syarah daripada nazam Tashil Turukat, yang ditulis oleh Syekh Syarfuddin Yahya Al-Imriti rahimahumallahu ta'ala. Semoga Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kedua pengarang kitab ini. Dan kitab Tashil Turukat itu sendiri itu merupakan nazam terhadap kitab Al-Waraqat. Kitab Waraqat itu kemudian ditulis nazamnya oleh Syarfuddin Yahya
Al-Imriti, Syekh Salahuddin Yahya Syekh Imriti, dengan nama Tashil Turukat. Selama 1 tahun ke depan, kita akan berusaha memberikan penjelasan. Saya akan berusaha memberikan penjelasan kepada kawan-kawan terkait dengan isi kitab ini. Kita akan membacanya bersama, mendarasnya secara bersama-sama. Demi pembahasan yang menyeluruh terhadap kitab ini, terhadap usul fikih yang ada di dalam kitab ini, maka kita akan gunakan setiap jam yang ada 2 jam itu, insyaallah akan kita gunakan untuk membacanya dari mujmal dan mubayyan ya. Dan yang 1 jam kita gunakan mengambil pelajaran yang di belakang, mulai dari abwabu usulil fikih, bab-bab usul fikih. Kemudian setelah itu ada nanti aqsamul kalam ya. Maka dari penjelasan saya terhadap maksud yang dituliskan oleh musannif di dalam kitabnya ini, jika terdapat dari penjelasan saya nanti sesuatu yang salah, maka buanglah sesuatu yang salah itu dan ambillah sesuatu yang benar saja. Buang sesuatu yang salah itu. Jika ada sesuatu yang lebih benar daripada apa yang saya katakan, maka pegang yang benar itu dan buang sama sekali apa yang saya katakan. Dan kepada Allah saya mohon ampun terhadap kalau ada kesalahan dalam saya memberikan penjelasan selama 1 tahun ke depan, dan juga saya mohon maaf kepada kawan-kawan dan pengarang kitab ini. Kemudian tapi saya akan tetap berusaha untuk memberikan penjelasannya dengan baik, dengan memberikan penjelasan sebagaimana dijelaskan oleh guru-guru kita, dan juga memberikan penjelasan dengan mentalaah pada kitab-kitab yang lain. Kemudian saya rasa usul fikih ini harus kita pahami menyeluruh ya. Setidaknya kita kenal istilahnya saja dulu. Secara menyeluruh kita harus kenal istilahnya saja secara menyeluruh, paling tidak begitu kan. Maka untuk kepentingan itu, supaya kawan-kawan tidak lupa dengan istilah-istilah yang berlalu, apa yang sudah diajarkan pada kelas 5, maka saya ulangi sedikit. Saya ulangi secara ringkas. Ini pembahasannya tentang bab usul fikih ya. Maksudnya di sini pembahasannya adalah tentang usul fikih ya, kata usul fikih itu. Yang dibahas di sini adalah kata usul fikih itu. Apa saja yang terkandung di dalam kata usul fikih itu. Nah, maka tentang kandungan hal-hal yang terkait dengan kata-kata usul fikih itu dijelaskanlah sebanyak beberapa halaman. Mulai dari syair haka usul al-fiqhi lafzan laqaba lil fanni min juz'aini kat turkiba, sampai nanti pada syair pada undang-undang usul fikih ini. Amma usulul fikhi ma'nan bin nazri lil fanni fi ta'rifihi fal mu'tabar amma usulul fikhi ma'nan bin nazar lil fanni fi ta'rifihi fal mu'tabar ya. Sampai wa kaifa yastadillu bil usuli wal alimul ladzi huwal usuli, sampai di sana. Itu pembahasannya adalah terkait dengan istilah usul fikih. Nah, saya jelaskan secara ringkas saja pada pertemuan ini. Ya, baik, usul fikih itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama usul, yang kedua fikih. Nah, yang pertama adalah usul, kata yang keduanya adalah fikih. Maka di dalam kitab ini dibahas yang pertama kali itu adalah usul ya. Musannif memulainya dengan pembahasan tentang usul. Nah, maka kata usul itu adalah bentuk jamak daripada kata aslun ya. Aslun itu lawan kata aslun itu adalah kata far'un ya. Maka asal
Menurut bahasa itu adalah sebagaimana yang dikatakan dalam syair, fal aslu ma alaihi gairuhu buni. Asal itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu itu selainnya. Kemudian lawan dari kata asal itu adalah furu'. Wal far'u ma ala siwahu yanbani. Ya. Furu' adalah sesuatu yang dibangun, yang terbangun ya, yang berdiri lah, sesuatu yang berdiri di atas selainnya. Itu furu' dan asal. Setiap furu' pasti ada asalnya. Kemudian itu pengertian secara bahasa. Lalu bagaimana kalau usul itu, kata aslun atau kata aslun itu dituliskan di dalam kitab-kitab usul fikih atau disebut oleh orang-orang usul, maka dia punya beberapa makna. Ada kalanya yang dimaksud dengan kata aslun itu adalah dalil. Contohnya dia katakan al aslu fi hadhil mas'alah al kitab wa sunnah. Nah, maka kata aslu di situ itu maksudnya adalah dalil ya. Kemudian bisa jadi juga rujhan ya. Yang dimaksud dengan kata aslun itu adalah rujhan. Al aslu fil kalami adalah al hakikah ya. Al aslu fil kalami al hakikatu ya. Maksudnya adalah ar-rajih ya. Ar-rajih yang kuat di dalam perkataan itu adalah yang hakikatnya. Kemudian bisa juga yang dimaksud dengan kata-kata aslun itu adalah suratul makis ya. Suratul makis alaih. Ini dalam pembahasan kias disebutkan suratul makis ini aslu dengan makna suratul makis alaih. Suratul makis alaih itu adalah dalam pembahasan kias nanti ya, ada makis alaih ya. Nah, maka yang asal itu adalah makis alaih. Undang-undang kias raddul fur'i ilal asli kan. Nah, maka asal itu juga disebut makis alaih ya. Furu' disebut dengan makis ya. Kemudian bisa juga kata aslun itu bermakna al-qaidah al-mustamirah. Kaidah mustamirah ini maksudnya kaidah yang tetap ya. Contohnya pada kaidah yang tetap mayat itu haram ya. Halalnya mayat bagi orang yang terpaksa itu berbeda menyalahi kaidah yang mustamirah. Nah, menyalahi asal contohnya katanya kan, berarti menyalahi kaidah yang mustamirah. Nah, itu pembahasan terkait kata-kata usul ini. Kemudian yang kedua adalah kata fikih. Nah, dari kata fikih itu juga ada dua hal. Yang pertama, makna fikih secara lugatan itu fahmu. Habis, selesai sampai di situ. Kemudian fikih itu ada pengertian istilah ini yang agak panjang pembahasannya, yaitu ilmu kulli hukmin syar'i ijtihadan duna hukmin qat'i. Ilmu tentang setiap ilmu kulli hukmin syar'i, pengetahuan setiap hukum-hukum syara' yang datang dia pengetahuan itu secara ijtihad, bukan hukum qat'i. Atau pengetahuan tentang hukum syariat yang diperoleh melalui ijtihad, bukan merupakan hukum-hukum qat'i. Karena hukum qat'i tidak melalui ijtihad. Nah, jadi hukum syar'i itu ada yang qat'i, ada yang berasal dari ijtihad, dia bernama fikih. Kemudian ada yang berasal dari dia merupakan hukum qat'i. Nah, dia tidak dinamai dengan fikih nanti. Lalu hukum syar'i itu ada dua. Yang pertama disebut dengan hukum taklifi, kemudian yang kedua disebut dengan hukum wad'i ya. Hukum taklifi itu adalah wajib, mandub, mubah, haram, makruh ya. Fal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma hurrima. Nah, itu namanya hukum taklifi. Yang kedua, hukum wad'i itu ada sabab, syarat, mani', sahih dan fasid. Nah, sehingga dibahaslah ini
pembahasan tentang fikih, yaitu ilmu kulli hukmin syar'i ijtihadan duna hukmin qat'i, membutuhkan pembahasan tentang bagaimana kita tahu tentang hukum syar'i itu. Maka pengetahuan tentang hukum syar'i itu tergantung kepada pengetahuan tentang bagaimana pembagian hukum syar'i yang terbagi kepada taklifi dan wad'i, sehingga dibahaslah ini menjadi satu pembahasan pula. Kemudian berikutnya ada juga ada namanya dari undang-undang ini yang mesti juga kita ketahui adalah ilmu. Ilmu itu ada beberapa padanan katanya, ada beberapa lawannya ya. Ilmu berlawanan dengan jahlun. Nah, kemudian ada yang di bawah ilmu itu tingkatannya namanya zon. Nah, lawannya adalah wahmun. Satu saya lupa menuliskannya, syak ya. Ada satu lagi syak. Tapi kemudian karena di sini ilmu, karena yang fikih adalah ilmu kulli hukmin syar'i, pembahasan yang lebih panjang pembahasannya adalah terkait tentang ilmu itu sendiri. Maka dibahaslah bahwa ilmu itu terbagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan ilmu muktasab, yang kedua disebut dengan ilmu daruri, atau yang pertama daruri, yang kedua muktasab. Apa pandangan muktasab dan daruri itu? Pandangannya adalah nazar atau istidlal. Suatu ilmu akan dikatakan ilmu daruri kalau suatu ilmu akan dikatakan ilmu muktasabi kalau dia dihasilkan melalui berfikir dan mencari dalil. Ada proses berpikir untuk menghasilkannya, maka dia disebut dengan ilmu muktasabi. Kalau dia tidak melalui proses berpikir dan mencari dalil, maka dia disebut dengan ilmu daruri. Nah, kemudian berikutnya ada juga pembahasan tentang jahlun. Jahlun itu terbagi dua. Yang pertama jahil basit, yang kedua jahil murakkab. Semua pembahasan itu berakhir ya, mengantarkan kita kepada sebenarnya semua pembahasan ini ya mengantarkan kita kepada muara daripada tujuan daripada bab ini, yaitu mengenal ta'rif atau definisi daripada usul fikih. Pembahasan yang sepanjang ini yang ada berapa bait itu, mulai daripada haka usul al-fikhi sampai kepada bait wa kaifa yustadallu bil usuli wal alimul ladzi huwa usuli, itu sampai kepada bait yang terakhir wa kaifa yustadallu bil usuli wal alimul ladzi huwal usuli, itu muaranya adalah ini, memberikan pengertian kepada kita tentang apa itu usul fikih, yaitu turuqul fikhi al mujmalati wa kaifiyatul istidlali biha wa sifatu man yastadillu biha, yaitu metode-metode fikih secara umum atau dalil-dalil fikih secara umum, dalil-dalil fikih yang secara umum, turuqul fikh al-mujmalatu wa kaifiyatul istidlali biha wa sifatu man yastadillu biha. Ya. Dalil-dalil fikih secara global dan cara berdalil dengannya dalil fikih itu, dan sifat orang yang berdalil dengannya dalil fikih itu. Nah, maka nanti di dalam pembahasan kita akan ada 3 bahasan. Yang pertama, di dalam pembahasan usul fikih itu ada 3 bahasan. Yang pertama akan dibahas tentang turuqul fikih al-mujmalah. Turuqul fikih al-mujmalah. Dalil-dalil fikih yang secara umum, yang secara global. Nah, yang kedua nanti akan dibahas tentang cara menggunakannya ya. Cara menggunakan dalil, cara berdalil dengannya dalil-dalil fikih itu. Kemudian ada lagi siapa yang menggunakannya, sifatu may yastadillu biha, yaitu
pembahasan tentang mujtahid, tentang ijtihad. Nah, inilah yang inti daripada pembahasan tentang bab ini. Semua pembahasan yang kedua ini, dua hal ini tentang usul secara bahasa, lawan daripada usul, kemudian mesti mengetahui tentang kata asal itu, kata-kata asal, kata-kata aslun itu kalau dipakai apa saja maknanya. Kalau dipakai dalam usul ada yang bermakna dalil, ada yang bermakna rujhan, ada yang bermakna as-suratul makis alaih, ada yang bermakna al-qaidah al-mustamirah. Kemudian ada kata fikih. Fikih itu menurut istilah adalah ilmu kulli hukmin syar'i ijtihadan duna hukmin qat'i. Nah, kemudian pengetahuan tentang hukum syar'i itu tidak akan lengkap tanpa mengetahui tentang hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, dan pengetahuan tentang ilmu itu tidak akan lengkap tanpa mengetahui apa itu zon, apa itu waham, atau apa itu jahil. Sehingga dia dibahas semuanya. Barulah semua hal ini mengantarkan kita kepada satu pembahasan, satu pengertian ya. Sebuah pengertian tentang usul fikih, yaitu turukul fikih al-mujmalah. Turukul fikih al-mujmalatu wa kaifiyatul istidlali biha wa sifatu man yastadillu biha. Kemudian orang yang mengetahui tentang yang ahli di dalam usul fikih ini, kalau di sini kan dalil-dalil fikih, kemudian cara menggunakan dalil, dan orang yang akan menggunakan dalil itu yaitu mujtahid namanya nanti. Lalu orang yang tahu dengan semua ini, nah, orang yang tahu dengan tiga hal ini ya. Kalau orang yang menggunakan dalil fikih, kemudian orang yang menggunakan cara berdalil dengan dalil fikih itu namanya mujtahid nanti. Nah, lalu orang yang paham dengan tiga hal ini, ahli dia dengan tiga hal ini, maka itu namanya adalah al-arifu biha wa usul. Dia disebut dengan sebagai usuli. Jadi ahli usul itu berarti kalau seorang usuli, dia mengetahui dengan dalil-dalil fikih secara global, dia mengetahui dengan kaifiyat istidlal, kemudian dia mengetahui sifat orang yang beristidlal itu. Nah, mujtahid beda. Mujtahid mampu menggunakan dalil fikih itu, kemudian mampu dia menggunakan kaifiat istidlal itu, menggunakan tata cara berdalil itu, kemudian dia memiliki seluruh sifat-sifat orang yang mampu berdalil itu. Nah, itu yang disebut nanti dengan mujtahid ya. Itu mungkin pembahasan kita tentang bab-bab usul fikih. Terakhir saya menjadi tugas ya, untuk menjadi tugas bagi kawan-kawan, dikumpulkan nanti melalui Google Classroom. Silahkan dari apa yang saya tulis ini, kira-kira apa yang kawan-kawan kurang pahami ya, yang kawan-kawan tidak paham, silahkan ditulis barang satu atau dua hal, nanti di upload ke Google Classroom ya. Terima kasih. Kita sudahi dengan Allahu a'lam bissawab. Innalil muttaqina fazafattaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.